Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah fillah sekalian, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dimanapun Anda berada. Baik, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ya. Kali ini Abu Hazim, ya, Muhammad Teguh Azhar ingin berbagi ya terkait dengan Q&A ini. Ada question and answer sekarang. Ada yang bertanya kepada Abu Hazim, kepada saya, ya, terkait dengan Ustaz, bagaimana dan apa yang perlu dipelajari oleh para pemula dari kalangan orang-orang yang belajar atau menuntut ilmu, gitu ya. Menuntut ilmu agama tentunya seperti itu ya. Nah, untuk para pemula, yang paling pertama itu adalah perkara-perkara darurat dalam agama yang harus nantiasa segera dipelajari. Itu yang paling pertama. Apa itu perkara darurat? Yang pertama adalah tauhid, betul sekali. Akidah yang sahih, akidah yang benar seperti apa? Dan tauhid ya. Itu penting sekali. Kenapa demikian? Karena ini kunci ya. Kunci keselamatan ibadah seseorang. Kunci keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Ini tauhid. Ya. Ustaz, kan kita sudah seorang muslim. Kita kan sudah menjadi muwahhid, orang yang bertauhid. Naam. Betul, alhamdulillah kalau demikian. Cuman, sudah tahukah Anda semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya tauhid itu, ya, keislaman kita, keimanan kita, itu sama sebagaimana kita toharoh, ya, bersuci, berwudu, dan sebagainya. Ada tidak pembatal-pembatal dari wudu? Ada. Begitu pula keislaman dan keimanan kita, ada pembatal-pembatalnya. Dan kita harus mengetahui hal tersebut. Jangan-jangan, na'udzubillahi min dzalik, iyadzan billah, ternyata keimanan atau keislaman seseorang itu batal tanpa dia sadari. Padahal itu perkara darurat dalam agama. Maka seseorang yang perlu dia pelajari oleh dia itu yang pertama kali adalah ilmu tauhid. Mana saja bentuk-bentuk ketauhidan kepada Allah, mana bentuk-bentuk lawan dari ketauhidan, yaitu syirik. Karena kesyirikan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah akan mengampuni dosa-dosa. Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang dia kehendaki, kata Allah SWT. Bayangkan, seorang kalau berbuat syirik, habitu amaluhu, akan dihapus amalnya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang lainnya sepanjang dosa syirik belum ditobati oleh dia. Bayangkan, ini kan berbahaya. Bagaimana cara mengetahui kesyirikan-kesyirikan seperti itu? Ya, karena kita disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan la tusammal ibadah illa ma'at tauhid, dan ibadah tidak dikatakan ibadah, tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah seseorang tanpa disertai ketauhidan di dalamnya. Dia harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, baru amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal soleh seseorang itu akan batal, dihapus oleh Allah manakala ada kesyirikan. Ada khalatuhu syirk, ada kesyirikan masuk ke dalam ibadahnya. Ya, ada masuk ke dalamnya kesyirikan tersebut, maka akan rusak amal tersebut. Imma amalnya yang rusak atau seluruh amalnya kalau syiriknya syirik yang besar. Ini kan perlu diketahui, perlu diilmui oleh seorang pemula. Apa saja bentuk kesyirikan, mana syirik-syirik yang besar, mana syirik-syirik yang kecil, supaya apa? Supaya kita menghindari hal tersebut. Dan itu ada di pembelajaran ilmu tauhid. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Beribadahlah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu perkara yang yakin, yaitu kematian. Kita disuruh ibadah. Ada ayat yang terkenal, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali tugas mereka untuk ngapain? Untuk beribadah kepada kami, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya'budun, kata sebagian mufassir itu ditafsirkan dia juga yuwahhiduni, yakni mentauhidkan aku, kata Allah. Mentauhidkan aku. Ya. Jadi ini antara hak Allah dari hambanya adalah ketauhidan. Maka kita harus bertauhid, ya. Bagaimana caranya? Kita mempelajari tentang ilmu tauhid dan mempraktekkan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu yang paling pertama, yang paling darurat oleh seorang muslim untuk dipelajari. Yaitu belajar tentang tauhid, belajar tentang kesyirikan untuk dijauhi kesyirikan tersebut. Mana syirik kecil, mana syirik besar, mana itu mitos-mitos, mana itu takhayul, mana itu khurafat-khurafat. Ya. Dan segala macam hal yang seperti itu, ya, itu harus kita ketahui mana saja definisinya dan kita jauhi seperti itu. Ya.
Dan ini inti dakwahnya para nabi dan para rasul, yaitu apa? Berdakwah mereka pada tauhidullah, pada tauhid. Ya, pada tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah, "Wa laqad ba'atsna," sungguh kami telah mengutus. Wa laqad ba'atsna, ya. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Ani abudullah wajtanibut taghut, agar mereka itu menyerukan kepada umatnya tersebut tuh mereka itu beribadah kepada Allah wajtanibut taghut, dan mereka itu menghindari taghut. Tahu tidak kenapa dia harus menghindari taghut seseorang tersebut? Maka wa'budullah, ani abudullah di sini maksudnya adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menghindari taghut. Karena itu lawannya. Karena taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu taghut, kan begitu. Ya, yang dia itu dicintai, ditaati, diikuti betul-betul selain Allah Subhanahu wa taala, bikin aturan sendiri apa segala macam selain Allah Subhanahu wa taala, ini kan taghut namanya, kan begitu. Ya. Syaitan seperti itu adalah bagian dari taghut kan begitu. Nah, kita disuruh untuk menjauhi seperti itu. Dan kita harus menetapi salah satunya atau kebalikan dari taghut itu sendiri. Itu Allah Subhanahu wa taala, itu ketauhidan kepada Allah. Dan tidak memasukkan kesyirikan dalam ibadah kita, baik yang kecil maupun yang apalagi yang besar. Kan begitu. Ini harus dipelajari yang pertama oleh seorang pemula. Di mana itu? Jadi kajian-kajian tauhid. Kajian-kajian tauhid banyak alhamdulillah tersebar. Baik itu di kota ini ya, di kota Majalengka khususnya kami selalu mengadakan kajian-kajian tauhid misalkan. Di mahad kami misalkan Mahad Darul Ilmi di Besi gitu kan. Itu biasa ada kajian-kajian tauhid, kajian-kajian akidah yang sahihah. Bagaimana sih akidahnya Nabi? Bagaimana sih akidahnya para sahabat? Bagaimana akidah 3 generasi awal? Itu dibahas. Ya, itu yang paling pertama perlu dilakukan lah. Seorang yang belajar itu dia mempelajari di kitab-kitab tauhid, kitab di depan seorang guru yang lurus akidah dan manhajnya. Itu belajar kitab-kitab tauhid, belajar kitab-kitab akidah yang sahihah, yang benar, yang lurus. Seperti itu di depan para guru yang lurus akidahnya dan manhajnya. Kemudian setelah itu baru dia pelajari tentang sholat. Itu perkara-perkara darurat. Orang itu sholat ini banyak diremehkan, disepelekan. Padahal ini perkara darurat. Saya itu pelajari tentang bagaimana sholatnya Nabi, seperti apa sholat yang dicontohkan sesuai sunnah. Itu dipelajari. Di mana di kajian-kajian seperti itu ya, kajian-kajian yang lurus akidahnya, lurus manhajnya, yang diajarkannya sahih ya, seperti itu. Itu diikuti. Beli buku-bukunya, sifat salat Nabi, ya banyak yang menulisnya. Ada Syekh Albani, Syekh Shalih Munajjid, ada Syekh Shalih Utsaimin dan sebagainya, banyak sekali dari ulama menulis tentang sifat salat Nabi. Bisa dipelajari di sana. Atau di buku-buku fikih dan sebagainya, insyaallah dipelajari di sana. Kemudian setelah itu yang lainnya ya. Dari perkara-perkara itu baru derivat-derivat yang lainnya itu bisa dipelajari. Yang penting yang darurat-darurat dulu seperti tauhid ya, tahu tentang kesyirikan, menjauhi yang demikian, kemudian tentang salat dan sebagainya, tentang akhlak yang baik dan sebagainya. Itu sisa-sisanya. Yang lainnya kawan sekalian, ya tentunya intinya itu di sana, yaitu tauhid, kemudian salat dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang di awal harus senantiasa dipelajari oleh seorang muslim. Perkara tentang keimanan, perkara tentang bagaimana kebatilan, seperti itu harus senantiasa diketahui dari awal. Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Ya, itu dari saya Abu Hazim Muhammad Ghazal. Saya undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.